selamat datang di podcast aku. Perkenalkan, nama aku Widya Anggraini Ramadhani dengan NIM A1J225015. Di episode kali ini, aku mau ngajak kalian ngobrol santai tentang salah satu materi di mata kuliah Mazhab Linguistik. Topiknya adalah Mazhab Transformasional Generatif. Kalau dengar namanya pertama kali, jujur aja kedengarannya berat banget ya. Kayak teori apa ini? Terdengar sangat sulit dan rumit. Ini sebenarnya apa? Tapi justru di podcast ini aku gak mau jelasin dengan cara kayak gitu. Aku mau ngajak kalian cerita pelan-pelan. Kemudian kita akan jawab satu pertanyaan sederhana. Pertanyaannya cuma satu. Kenapa manusia bisa berbahasa? Coba kita balik ke awal banget. Bayangin, ada bayi baru lahir. Dia belum ngerti apa-apa. Belum ngerti aturan, belum ngerti struktur kalimat. Tapi beberapa tahun kemudian, dia bisa marah. Bisa bilang, aku gak mau. Bisa bohong, bisa bercanda. Dan lucunya, kita gak pernah benar-benar ngajarin dia secara formal. Tahu dari mana coba? Kita nggak bilang, nah ini subjek, nah ini predikat. Tapi dia ngerti sendiri loh. Di titik ini, para ahli bahasa mikir, bahasa itu sebenarnya apa sih? Awalnya, banyak yang percaya bahwa bahasa itu dipelopori lewat peniruan. Orang tua ngomong, anak ngikutin. Guru ngomong, anak ngikutin. Nah, masalahnya anak sering ngomong kalimat yang aneh tapi masuk akal. Misalnya dia bilang, aku kejatuhan jatuh. Aku mau makan air. Nah, harusnya minum kan ya? Secara tata bahasa salah. Tapi kita ngerti maksudnya. Kalau anak cuma niru, harusnya ya dia nggak bisa bikin kalimat kayak gitu tadi. Dari sini muncul satu pemikiran penting. Bahasa itu lebih dari sekadar meniru. Nah, di titik inilah muncul Noam Chomsky. Waktu itu, ide Chomsky sebenarnya cukup kontroversial nih guys. Dia bilang, manusia lahir sudah membawa kemampuan bahasa. Bayangin, otak manusia kayak komputer yang dari pabriknya udah dipasang sistem operasi. Sistem operasinya inilah yang bikin kita bisa belajar bahasa. Dan sistem ini disebut mazhab transformasional generatif. Artinya, manusia punya alat internal untuk membentuk kalimat. Sekarang kita masuk ke konsep inti pertama. Chomsky membedakan antara kompetensi dan performansi. Kompetensi itu apa yang ada di kepala kita. Performansi itu apa yang keluar dari mulut kita. Kadang di kepala kita udah bener, tapi pas ngomong keluarannya berantakan. Dan itu wajar. Kayak kamu ngerti jalan pulang, tapi tetap nyasar. Bukan karena kamu gak tahu jalan, tapi karena praktiknya gak selalu sempurna. Sekarang kita ngomongin struktur dalam. Setiap kali kita mau ngomong, yang muncul pertama kali itu bukan kata, melainkan makna. Kita tahu dulu kan mau ngomong apa. Nah, itu tadi yang disebut struktur dalam. Struktur ini sifatnya abstrak, ada di pikiran. Setelah itu, barulah makna tadi diubah jadi kalimat. Nah, itu struktur permukaan. Makanya, satu makna bisa punya banyak bentuk kalimat. Contohnya, kucing itu dikejar anjing. Anjing mengejar kucing. Yang dikejar anjing itu kucing. Nah, bentuknya beda-beda kan guys? Tapi ceritanya sama. Inilah yang disebut transformasi. Sekarang, kenapa disebut generatif?
Karena dengan aturan terbatas tadi, kita bisa bikin kalimat tak terbatas. Kita bisa ngomong hal baru, cerita baru, bahkan kebohongan baru. Ini yang bikin bahasa manusia itu unik. Chomsky percaya kalau manusia punya universal grammar. Ini tuh kayak kerangka dasar, yang mana lingkungan cuma mengisi isinya. Makanya, anak bisa belajar bahasa apapun asal terpapar. Yang beda cuma bunyi dan kosakata, bukan kemampuannya. Tapi, tentu aja teori ini nggak sempurna. Banyak yang bilang Chomsky terlalu fokus ke otak. Padahal, lingkungan sosial, budaya, dan interaksi juga penting. Jadi, lewat konsep transformasional generatif, kita belajar bahwa bahasa itu bukan cuma hasil tiruan, tapi sesuatu yang sudah tertanam dalam diri manusia. Bahasa itu alami, tapi juga berkembang. Dan mungkin itulah kenapa bahasa selalu menarik buat dipelajari. Oke, segitu aja pemaparan materi dari aku. Terima kasih sudah mendengarkan podcast aku. Bye-bye.